Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Damayanti Kunianto, NIM 053 dari kelas 3B Peternakan. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada unggas. Mulai dari bagian atas, yaitu mulut. Ayam tidak mempunyai bibir, pipi, dan gigi sejati. Bagian mulut atas dan bawah tersusun atas lapisan tanduk. Bagian tengkorak berfungsi seperti engsel. Lidah unggas keras dan runcing seperti mata anak panah dengan arah ke depan. Bentuk seperti kail pada belakang lidah berfungsi untuk mendorong makanan ke esofagus atau tenggorokan. Lidah berfungsi untuk membantu menelan makanan. Kelenjar saliva mengeluarkan sejenis mukosa yang berfungsi sebagai pelumas makanan untuk mempermudah masuk ke esofagus atau tenggorokan. Yang kedua, yaitu esofagus atau tenggorokan. Esofagus merupakan saluran memanjang seperti tabung dan merupakan jalan makanan dari mulut sampai permulaan tembolok dan perbatasan paring. Pada bagian atas, proventriculus bagian bawah. Dindingnya dilapisi selaput lendir yang membantu melicinkan makanan untuk masuk ke tembolok. Fungsi esofagus yaitu menyalurkan makanan ke tembolok. Yang ketiga yaitu crop atau tembolok. Tembolok mempunyai bentuk seperti kantung atau pundi-pundi yang merupakan perbesaran dari esofagus pada bagian dindingnya. Terdapat banyak kelenjar mukosa yang menghasilkan getah dan berfungsi untuk melembekkan makanan. Crop berfungsi menyimpan dan menerima makanan untuk sementara sebelum masuk ke proventriculus. Pakan unggas yang berupa serat atau biji-bijian tinggal di dalam tembolok selama beberapa jam untuk proses pelunakan dan pengasaman karena tembolok terdapat kelenjar yang mengeluarkan getah dan berfungsi untuk melunakkan makanan. Dan yang keempat, proventriculus atau disebut juga sebagai lambung kelenjar. Proventriculus merupakan perbesaran terakhir dari esofagus dan juga merupakan perut sejati dari ayam dan juga tempat terjadinya pencernaan secara enzimatis karena dindingnya disekresikan asam klorida, pepsin, dan getah lambung yang berguna mencerna protein. Selanjutnya, yang kelima yaitu gizzard atau rempelo. Rempelo berbentuk oval dengan dua lubang masuk dan keluar pada bagian atas dan bawah. Bagian atas lubang pemasukan berasal dari proventriculus dan bagian bawah lubang pengeluaran menuju duodenum. Gizzard disebut pula dengan otot perut yang terletak di antara proventriculus dan batas atas dari intens atau usus. Gizzard mempunyai otot-otot yang kuat sehingga dapat menghasilkan tenaga yang besar dan mempunyai mukosa yang tebal. Fungsi gizzard adalah untuk mencerna makanan secara mekanik dengan bantuan gerit-gerit dan batu-batu kecil atau kerikil yang berada dalam gizzard yang ditelan oleh ayam. Partikel batuan ini berfungsi untuk memperkecil partikel makanan dengan adanya kontraksi otot dalam gizzard sehingga dapat masuk ke saluran intestine atau usus. Selanjutnya, usus halus atau small intestine. Usus halus memanjang dari ventriculus sampai usus besar dan terbagi atas 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Selaput mukosa pada dinding usus halus memiliki jonjot yang lembut dan menonjol seperti jari yang berfungsi sebagai penggerak aliran makanan dan memperluas penyerapan nutrien. Selanjutnya yaitu cecah atau usus buntu. Usus buntu terletak di antara usus halus dan usus besar dan pada kedua ujungnya buntu. Maka disebut dengan usus buntu, mempunyai panjang sekitar 10-15 cm dan berisi calon tija. Di dalamnya
terjadi digesti serat oleh aktivitas mikroorganisme. Selanjutnya yang ke-8 yaitu usus besar. Usus besar berupa saluran yang mempunyai diameter 2 kali dari usus kecil dan berakhir pada kloaka. Usus besar berada di paling belakang, terdiri dari rektum yang pendek dan bersambungan dengan kloaka. Pada usus besar terjadi reabsorpsi air untuk meningkatkan kandungan air pada sel tubuh dan mengatur keseimbangan air pada unggas. Yang terakhir yaitu kloaka. Kloaka merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan. Kloaka merupakan lubang pelepasan sisa digesti, urin, dan merupakan muara saluran reproduksi. Pada kloaka terdapat 3 muara saluran pelepasan, yaitu ureum sebagai saluran kencing dan kelamin. Yang kedua yaitu coprodeum sebagai muara saluran makanan, dan yang ketiga proctodeum sebagai lubang keluar dan bagian luar yang berhubungan dengan udara luar disebut ven. Lubang pelepasan atau ven pada betina lebih besar atau lebih lebar dibanding jantan karena merupakan tempat keluarnya telur. Dan ada organ tambahan yang mempunyai hubungan dengan saluran pencernaan yang berfungsi sebagai saluran untuk mengekskresikan material dari organ tambahan ke saluran pencernaan yang berguna untuk kelancaran proses pencernaan pakan. Ada 3 organ pencernaan tambahan, yaitu hati, pankreas, dan limpa. Sekian penjelasan tentang sistem pencernaan pada unggas dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.